Give applause everyone. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini perkenalkan saya Arif, mewakili dari panitia dan juga mewakili dari WR Indonesia, akan menampingi Bapak dan Ibu sekalian untuk menjadi moderator pada kesempatan kali ini. Nah, ini Bapak dan Ibu, topik yang akan kita bicarakan ini sebetulnya sangat dekat gitu di hati saya gitu ya, karena topik ini merupakan topik yang saya personally sangat passion sekali gitu, Bapak dan Ibu sekalian. Dan ini merupakan satu hal yang sangat saya geluti di pekerjaan sekarang di WRI Indonesia. Di mana ini saya rasa sudah menjadi hal yang kita amini dan juga kita sadari gitu ya, bagaimana di tengah perubahan paradigma global menuju ke ekonomi hijau, pengusaha di Indonesia saat ini dihadapkan ke kedua pilihan. Either stay atau bertahan di bisnis seperti biasa atau business as usual, atau mengambil langkah proaktif dalam menghijaukan bisnisnya untuk memastikan keberlanjutan dan juga tentu keuntungan dalam jangka panjang seperti itu. Nah, tapi dalam hal ini yang menjadi the big question, yang menjadi pertanyaan besarnya adalah bisa nggak sih atau dapatkah kita untuk menemukan the how-nya, caranya, modelnya, bagaimana model atau cara dari bisnis hijau ini untuk bisa menyeimbangkan yang pertama keuntungan finansialnya, kemudian kelestarian lingkungannya, dan yang ketiga adalah kesejahteraan sosialnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan kali ini, mari bergabung dengan saya Bapak dan Ibu untuk dalam diskusi ini dalam mengundang, dan saya akan memperkenalkan panelis kita pada kesempatan di sore hari ini. Kita ada Bapak Anindya Bakri, mewakili sebagai Presiden Direktur Bakri and Brothers dan juga Komisaris Utama VKTR. Kemudian kita ada jauh-jauh datang dari Thailand gitu ya, Bapak Pramas Wajanawat sebagai Direktur Semen Plant SCG Indonesia dan juga Presiden Direktur PT Semen Jawa dan juga PT Tambang Semen Sukabumi. Kita ada Ibu Rifana Mezaya, atau yang akrab disapa oleh Ibu Meza, selaku Director of Digital and Sustainability Grab Indonesia. Kita ada Ibu Juli Oktariana, selaku Direktur PT TBS Energi Utama. Dan last but not least, kita ada Ibu atau yang sering dipanggil oleh Kakak, Gita Syahrani, selaku Ketua Dewan Pengurus Koalisi Ekonomi Bumi. Terima kasih saya ucapkan kepada panelis yang telah meluangkan waktu di hari Sabtu ini untuk bergabung dan juga membagikan perspektifnya dan juga wawasannya di diskusi kali ini. Nah, sebelum kita mulai Bapak dan Ibu sekalian, ini izin untuk menyampaikan mekanik dari diskusi kali ini gitu. Di mana diskusi akan saya mulai Bapak dan Ibu untuk menanyakan pertanyaan dari saya ke panel. Kemudian kita akan melanjut dengan sesi pertanyaan kepada dengan audiens, dengan Bapak dan Ibu. Untuk hal ini nanti Bapak dan Ibu bisa masuk ke Slido yang sudah disediakan oleh panitia. Ya, bisa melakukan scan di Slido ini, masuk ke ruangan Studio 2 untuk energi. Nanti Bapak dan Ibu bisa menanyakan pertanyaannya yang akan saya pilih top 2 question-nya atau mungkin lebih dari itu, tergantung dari waktunya untuk bisa dijawab oleh dari tim panelis. Nah, terima kasih. Nah, mungkin sekarang kita akan mulai diskusinya ya Bapak dan Ibu. Pertanyaan pertama, sebetulnya saya ingin mengajukan pertanyaan saya ini, saya ingin menunjukkan kepada yang paling jauh dulu gitu. Saya akan mengunjungi ke Kak Gita Syahrani terlebih dahulu ya. Kak Gita, Koalisi Ekonomi Membumi ini kan sudah dikenal luas gitu ya, sudah dikenal sebagai inisiator gitu dalam mendorong implementasi ekonomi hijau di Indonesia gitu. Di mana di sini yang menjadi unik dari Koalisi Ekonomi Membumi atau KEM itu bagaimana bisa melibatkan dari berbagai macam stakeholder, dari pemerintah, kemudian sektor swasta, hingga bahkan masyarakat sipil gitu. Nah, ini menurut Kak Gita,
model ekonominya seperti apa ya yang sebetulnya yang harus kita tuju Kak? Dan bagaimana peran KEM dalam bekerja sama dengan pemangku kepentingan ini untuk mencapai hal tersebut gitu. Let's start with that. Oke, langsung start with that-nya panjang ya tapi. Thank you Mas Arief, halo salam kenal lagi semuanya, aku Gita. Mungkin sedikit konteks gitu ya buat teman-teman yang belum terlalu kenal dengan Koalisi Ekonomi Membumi. Sebetulnya kita sudah kerja bersama-sama tuh sejak G20 tapi informal. Jadi sebetulnya kita baru saja lahir secara formal sebagai koalisi itu di bulan Mei kemarin. Jadi masih sangat muda, tapi yang mungkin buat saya sendiri sebagai bagian dari Ketua Dewan Pengurus, senang sekali melihat bagaimana antusiasme teman-teman anggota untuk mendefinisikan kembali atau meredefinisi sebetulnya target sistem ekonomi yang menurut teman-teman itu bisa membantu Indonesia mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% di 2045 nanti. Tapi juga dengan cara-cara yang mempertimbangkan bagaimana batasan-batasan ekologis maupun batasan sosial itu juga tetap terjaga. Seperti apa sih? Jadi member kita ini 34 organisasi Bapak Ibu yang memang fokusnya menghubungkan antara 3 stakeholders kunci. Yang pertama adalah pemerintah, baik di nasional maupun di daerah. Kemudian yang kedua adalah pelaku usaha dan usahanya sendiri yang memang ingin berdampak dan sangat spesifik gitu ya, ingin membuktikan kalau Indonesia bisa mengolah keanekaragaman hayatinya dengan bertanggung jawab tapi menghasilkan inovasi yang juga bernilai tambah tinggi. Dan yang ketiga adalah para pemberi atau pemilik dana yang berani juga mengambil resiko. Nah yang menyenangkan adalah sebetulnya ini tidak perlu mulai dari nol karena sudah banyak yang juga punya mimpi yang sama. Sebagai garis besar sebetulnya deklarasi yang ditandatangani oleh para anggota dan juga pendukung di bulan Mei lalu menggariskan kalau kita perlu melihat ekonomi itu sebagai sesuatu yang sebetulnya cuma ada satu gitu, walaupun labelnya banyak. Di rencana pembangunan jangka panjangnya Indonesia di draft yang paling terbaru untuk 2025 sampai 2045, artinya 20 tahun ke depan, setidaknya ada 13 label ekonomi di dalam situ. Ada ekonomi hijau, ekonomi biru, ekonomi sirkuler, ekonomi kreatif, ekonomi digital, bioekonomi, dan ekonomi rendah karbon, dan lain-lain. Tapi sistem ekonominya itu sebetulnya adalah satu gitu. Yang adalah individu, badan usaha, dan pemerintah terlibat dalam 4 kegiatan utama. Produksi, konsumsi, distribusi, dan juga bagaimana itu dipastikan bisa tersalurkan lewat jaringan yang tepat gitu ya. Nah, takutnya kalau tidak didefinisikan sebagai prinsip, kita berdebat tentang ini tuh labelnya apa gitu. Termasuk ekonomi hijau, apa yang bisa masuk ke ekonomi hijau, apa yang bukan. Seakan-akan itu hal-hal yang terpisah. Jadi akhirnya kesepakatannya kita ngunci di prinsip aja deh. Jadi ekonominya bisa dilabelin macam-macam, apa aja ekonominya Ibu Meza gitu misalnya. Atau ekonominya FPCI, apapun itu. Tapi yang penting prinsip utamanya 3 yang harus dijaga. Yang pertama adalah prinsip bahwa kita memang harus memulihkan kondisi ekologi dan juga kondisi sosial, artinya hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam dan juga manusia dengan semesta kembali ke level di mana dia bisa berfungsi secara optimal. Maksudnya apa? Contoh paling nyata adalah BNPB statistik 2023-nya menyatakan kebencanaan itu naik terus oleh karena sistem ekonomi yang sekarang itu terbangun betul-betul segmentasinya belum bijak. Jadi bagaimana dari kondisi ekologis yang sudah turun ini bisa kita pulihkan. Situasi konflik lahan yang ada di luar sana juga bisa menunjukkan bahwa hubungan antara manusia dan manusia, hubungan badan usaha dengan masyarakat yang tinggal di sekitar misalnya, juga tidak dalam kondisi yang optimal. Nah itu juga harus dipulihkan. Karena bayangkan ya teman-teman kalau sekarang itu misalnya minus gitu ya, agak susah nih kita langsung ngedongkrak ke plus gitu. Mau naik ke ekonomi regeneratif atau mau langsung naik ke ekonomi yang betul-betul sudah advance. Paling tidak dipulihkan dulu nih ke titik ambang batas 0 di mana semua bisa berfungsi dengan baik. Nah ini yang menghantarkan kita ke prinsip kedua. Bagaimana caranya untuk memulihkan? Caranya adalah diversifikasi. Diversifikasi dari sektor yang selama ini diandalkan oleh negara kita yang sebetulnya sangat tergantung dengan ekstraktif dan large scale conventional monoculture. Bagaimana itu bisa dikombinasikan dengan opsi-opsi pengolahan inovasi keanekaragaman hayati yang bertanggung jawab.
di sektor kehutanan, bisa perkebunan juga, di sektor pertanian, sektor kelautan, tapi titik beratnya adalah bagaimana ini diolah secara ramah lingkungan dan ramah sosial, tapi juga meningkatkan nilai tambah dari produknya, sekaligus membuktikan bahwa desentralisasi pengolahan itu bisa terjadi. Artinya 514 kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia itu bisa punya akses bukan cuma untuk menjual komoditas mentah, tapi juga untuk punya inovasi produk bernilai tambah. Itu opsi kedua, harus seimbang antara apa yang sekarang ini sudah diandalkan, yang memang cukup banyak diasosiasikan dengan dampak negatif, bagaimana itu bisa bertransisi menuju dampak yang lebih positif, dan bagaimana itu sebetulnya bisa redesign sebetulnya gitu ya, supaya menjadi industri yang bertanggung jawab, tapi di sisi lain industri yang mungkin saat ini belum direkognisi bisa tumbuh. Nah, buat Koalisi Ekonomi Membumi, entry point-nya itu masuk ke prinsip 3 adalah bioekonomi dan inovasi keanekaragaman hayati. Kenapa bioekonomi? Karena ini salah satu potensi Indonesia yang sangat luas. Tapi juga kita melihat ini satu hal yang sudah diaplikasikan di negara-negara lain seperti Brazil misalnya, dan juga Kongo yang sama-sama seperti kita, tropical forest countries yang sangat luas gitu ya hutannya, dan itu juga yang menjaga kita tetap bisa bernafas, tetap bisa ada air yang baik, tetap bisa sehat tanahnya sehingga apapun yang ditanam itu bisa tumbuh. Yang dilakukan adalah melihat mana sih ceruk dari keanekaragaman hayati yang memang dekat dengan masyarakat. Jadi akhirnya kemungkinan ekonomi itu bisa langsung trickle down ke masyarakat juga meningkat. Nah, buat kami kita melihat ada 7 sebetulnya komoditas utamanya. Ada kopi, kakao, kelapa, ada hasil hutan bukan kayu, kemudian ada bambu, ada aquaculture, dan juga ada ecosystem services atau jasa lingkungan. Dari 7 ini kita melihat saat ini yang terjadi di rantai pasok dan kenapa itu dianggap tidak cukup besar. Jadi kalau sekarang sering di postingan very demure, very cutesy gitu. Ini dibilangnya cutesy gitu, kayak lucu-lucuan aja, bagus buat hobi gitu. Tapi kan sebetulnya kita pengen membuktikan bahwa ini bisa jadi ekonomi yang alternatif juga sebetulnya, yang exciting juga. Makanya kita lihat rantai nilainya ternyata tidak terhubung nih antara petani kopi misalnya yang ada di Kabupaten Sigi misalnya di Sulawesi Tengah dengan prosesor yang mungkin ada di Jawa Barat yang biasanya ukurannya kecil menengah misalnya, dengan company market facing bahkan yang penjualannya itu ke global yang ukurannya bisa jadi sampai dengan menengah besar, tidak terhubung. Di sisi lain dia juga tidak dilihat sebagai sesuatu yang terhubung dengan perusahaan-perusahaan yang sifatnya enabling, baik itu misalnya seperti yang ada di panel ini semuanya, penyedia energi, mobilitas, pengolahan waste, bagaimana itu masuk ke dalam warehousing, bagaimana itu masuk ke dalam penyedia teknologi untuk traceability, untuk compliance yang lain, itu semua terpisah-pisah. Jadi bayangkan kalau ekonomi masa depan itu bisa melihat rantai nilai kopi bukan terdiri dari hanya satu perusahaan kopi, tapi 20 perusahaan yang bergotong royong untuk membuat dari petani kopi yang ada di Sulawesi Tengah itu bisa jadi value added yang sangat tinggi diadopsi oleh perusahaan yang skalanya besar, tapi di sisi lain juga teman-teman startup yang memberikan solusi itu masuk juga jadi jawaban. Portofolio ini tidak lagi akan dilihat cutesy gitu, tapi targetnya buat kita di 2026 harus setidaknya ada at least 100 entrepreneurs bioeconomy atau inovasi basis alam atau keanekaragaman hayati yang mampu secara aggregate value itu mendatangkan resource $200 juta. Mungkin kedengarannya kecil buat teman-teman yang biasa bermain dengan ukuran investment gitu, tapi buat kita ini sinyal positif yang menunjukkan bahwa di Indonesia, terutama buat 190 juta teman-teman gitu ya yang masih muda-muda di sini, saya juga lah lumayan lah ya masih muda, tapi Gen Z dan millennials bisa melihat ini sebagai an exciting future pathway gitu ya. Aku tahu ada pertanyaan kedua harusnya, tapi jawabannya udah dijawab di pertanyaan part 1 kok. Jadi thank you banget Kak Arief. Yes, aku mau argue sebetulnya it's not that cuma di cutesy aja gitu Kak, tapi juga masuk ke demure gitu. Why? Karena memang yang fokusnya tuh di sangat dekat dengan yang komunitas ya. Betul. But yet the soft commodity part. Sebetulnya ini yang menjadi komoditas utama yang berpotensi untuk Indonesia untuk dikembangkan. Betul banget. Kalau ini kita bisa berhasil mengkonekkan dengan the big players, the potential is huge. Jadi demure and cutesy tapi di-embrace gitu ya Kak ya. Dorong lagi.
Right. Speaking of talking about the big players, ini menjadi segue yang sangat sempurna untuk saya untuk mulai berinteraksi dengan Pak Anindya sebetulnya dan juga dari panel yang lain. Ya, ya. Nah, jadi mungkin kita akan mulai beralih dari tadi cerita dari Kak Gita gitu ya, yang dari Koalisi Ekonomi Membumi yang sangat fokus untuk mengenable di bagian rantai pasoknya gitu ya. Terus kemarin dan kemudian kita mulai loncatnya cukup jauh gitu ke perusahaan yang levelnya sudah conglomerate class gitu. Dimana di sini Pak Anindya dalam pimpinan dari Pak Anindya, Bakri and Brothers sudah melakukan diversifikasi ke arah lini bisnis yang lebih ramah lingkungan melalui pengembangan dari VKTR, Vehicle and Technology Research, sebuah perusahaan yang fokus di teknologi transportasi listrik dan juga solusi energi terbarukan. Nah, ini kalau saya boleh agak halus sedikit gitu Pak Anin ya. Kalau saya membayangkan menjadi Pak Anin convincing my shareholders gitu. Saya nggak kebayang ini susahnya seperti apa gitu. Hence this is actually my question gitu. Karena ini adalah mungkin opportunity once in a lifetime saya untuk nanya ke Pak Anin terkait dengan hal ini. Apa yang membuat Bapak terdorong gitu akhirnya membuat diversifikasi ini terjadi di Bakri and Brothers gitu, dan bagaimana Bapak melihat peran perusahaan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim tapi tetap bisa untuk ingin memenuhi ekspektasi finansial dari your shareholders, Pak. Over to you. Terima kasih Mas Moderator. Mungkin saya akan mulai dari why-nya ya. Jadi kenapa sih kita ingin fokus ke bisnis ramah lingkungan ya. Nah kebetulan kita bersyukurlah kita grup sudah 83 tahun. Jadi kita mesti ngelihat ke depan lah paling enggak 100 tahun di tahun 2042. Jadi paling enggak ada 3 alasan kenapa green business for the lack of better terms is interesting. Yang pertama adalah it's very impactful. Kenapa? Karena bukan hanya tadi ya, people, planet, sama profit bersamaan. Tapi untuk halnya vektor, VKTR itu dibaca vektor. Itu kalau suka fisika tuh magnitude times direction ya, buat yang kutu buku tuh ya. Nah jadi ya kita pikir satu transportasi ini, karena itu kan bus ya, bus listrik mulainya, itu 44% daripada karbon emisi. Jadi cukup besar. Udah bukan hanya besar, tapi setiap tahunnya pertambahan daripada roda 4 itu ada 1.000 sehari. Jadi bukan per tahun, 1.000 sehari. Kalau motor roda 2 ya itu bisa 3.000 sampai 4.000 per hari. Jadi bukan hanya impactnya besar 44%, tapi setiap hari itu nambah begitu banyak. Ya. Dan yang kedua ya kita melihat bahwa jumlah yang banyak ini juga nggak terlalu bagus untuk tadi ya karbon emisi, tapi juga kesehatan. Jadi kalau kita lihat BPJS untuk respiratory disease ya, itu jumlahnya setahun 15 triliun butuhnya untuk ini pengobatan. Jadi kan benar-benar udah bukan hanya kita bicara mengenai polusi, tapi udah kesehatan kehidupan. Dan yang terakhir juga kita kan sebagai negara ini masih import fuel yang artinya ada subsidi. Subsidi itu sampai 160 triliun, banyak lah. Jadi kalau bisa kita memecahkan ini, ya saya rasa sangat-sangat impactful gitu. Yang kedua ialah scalable. Saya ngelihat bahwa ini scale-nya bisa kelas dunia. Nah kebetulan kita baru balik dari Olimpiade, kita dapat 2 emas, tepuk tangan dong. Nah itu juga mirip dari 30 cabang olahraga, kita memilih 12 cabang olahraga. Ketika badminton kebetulan lagi belum perform sesuai dengan kebiasaan, tapi alhamdulillah Georgie dapat medali perunggu. Kita mencari tempat yang lain, dalam hal ini panjat tebing dan juga angkat besi ya. Nah ini mirip nih, kalau kita bisa menjadi pemain di green economy terbesar di Indonesia, bahkan ASEAN, kita bisa menjadi, bahkan saya suka bilang the Mecca of decarbonization. Gitu. Maksudnya apa? Jadi Mekahnya dekarbonisasi. Kita kan tahu di bawah tanah kita banyak critical minerals ya. Ya semuanya lah, kita bicara nikel, copper,
bauxite ya. Di atas tanah kita punya renewable energy potentials, jumlahnya tuh sampai 60 gigawatt ya. Itu jumlahnya sangat besar, sebesar semua listrik yang telah terinstal hari ini. Dan di sekeliling kita ada biodiversity yang luar biasa, tadi disentuh juga ya. Jadi bukan hanya hutan tapi peatland, mangroves. Jadi kalau kita bisa menjadi pemain di sini, kita bukan hanya bisa besar tapi juga kayak menyalip dalam tikungan, tiba-tiba kita menang di cabang olahraga lain gitu. Nah yang ketiga menurut saya itu satisfying ya, karena ya siapa sih kita coba angkat tangan yang pengen terasosiasi sama green jobs, coba angkat tangan deh, siapa yang pengen? Alhamdulillah banyak kan. Lalu siapa yang pengen jadi green entrepreneurs? Saya yakin juga banyak ya kan. Tapi ya nggak gampang. Tapi something that's good a lot of times is not easy, but when you get there, and we will get there, it will be very very satisfying. Jadi alasannya itulah kenapa kita get involved. Nah jadi setelah why-nya ya sekarang how nih, ya gimana cara kita bisa berkontribusi lah di ini semua. Jadi yang pertama ya kita fokus dulu di transportasi publik. Kenapa transportasi publik? Karena banyak juga yang bilang udahlah Pak, kita mulanya di two wheeler aja. Dari 160 juta kendaraan di jalan, 120 jutanya itu motor. Jadi natural inclination-nya ialah motor. Ya, sama aja kayak bertanding paling bagus tuh di atletik. Bener di atletik, tapi ketemu Amerika, Cina, kayaknya yang Jamaika yang jago juga gitu kan. Nah, jadi kita pikir udahlah, kita fokus di public transportation among others because it's public. Jadi buat diseminasi dari informasi, buat edukasi ini bagus. Karena kan yang namanya EV itu benar-benar banyak yang melihat tuh kelas atas. Tapi kalau kita udah nyobain, ternyata jumlah orang yang naik bus EV itu lebih besar per kilometer dari yang non EV. Alasannya menarik. Yang pertama nggak ada bunyi. Loh kenapa? Ya pagi-pagi lebih enak hening dengerin iPodnya masing-masing dan segala macam. Yang kedua juga nggak ada bau. Jadi terutama the ladies yang pakai hijab itu lebih seneng karena nggak ada bau, jadi nggak melekat di mana-mana, mereka juga seger lah nyampe di kantor. So anyway, public transportation is where we wanna go. Nah, lebih dari itu ya bukan hanya kita pengen mengimport dong. Sampai kapan sih kita mau import menyediakan kepada misalnya Transjakarta yang dalam waktu singkat bisa ada 10.000 bus dielektrifikasi dari total sekitar ya 257.000 bus ya. Nah tapi kita juga bikin di Magelang dan insya Allah Senin depan kita punya 40% TKDN. Artinya apa? Taraf kandungan dalam negeri. Jadi putra putri bangsa sudah bisa bikin bus listrik dan sebentar lagi trus listrik udah 40%-nya dibikin dalam negeri. Nah selebihnya saya tahu waktu saya nggak banyak, tapi dua hal lagi. Yang pertama kalau udah bisa import, sudah bisa bikin sendiri, berikutnya kita lihat komponen yang paling besar di dalam bus listrik, kan busnya gede kan, adalah baterainya. 30-40%. Sedangkan di Indonesia nikel itu 25% dari dunia. Nah jadi kenapa nggak kita fokus untuk bisa paling tidak kalau nggak bisa bikin baterainya, bikin materi pembuat baterai. Jadi memproses bahan-bahan nikel. Dan kita lihat bahwa Indonesia ini bisa bermain sebagai middle power. Bisa ke timur, misalnya ke Cina, bisa juga ke barat. Jadi bagaimana kita bisa bikin alternative supply chain yang friendly, sustainable, also to the west, terutama ke G7 countries. Dan yang terakhir kita mau sampaikan bahwa kalau kita sudah bisa bikin seperti itu, nah berikutnya kenapa nggak kita bisa mengedepankan brand kita sendiri. Kayak zaman dulu ya kita lihat ada Texmaco ya kan untuk bus. Kalau dilihat di India itu mungkin ada 20 semacam itu untuk bus sama truk. Di Cina mungkin ada 100. Maksudnya Indonesia nggak punya brand. Jadi siapa tahu Vector bisa menjadi brand yang diakui untuk commercial vehicle, dalam hal ini bus dan truk. Anyway, that's our story about how we're trying to contribute in this green economy, but yeah, it's exciting. Right. Tentu sebetulnya saya masih ada pertanyaan lagi, Bapak, tapi ternyata waktunya sudah tipis. But mungkin ya sebagai bridging juga, mungkin saya juga akan mengundang dari
Ibu Juli ya untuk bergabung juga gitu karena Ibu Juli dari PT TBS memiliki similar kind of story sebetulnya gitu ya Bu. Bagaimana TBS ini mendiverse juga bisnisnya ke arah lini yang lebih hijau seperti itu. Nah, di mana di sini mungkin yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Juli, not repeating the same questions, begitu Bu, tapi bagaimana Ibu melihat dalam hal ini memanfaatkan peluang-peluang yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Anin gitu ya, tapi dalam hal untuk menghadapi tantangan yang ada gitu, yang Ibu temui gitu ya ketika sudah diimplementasikan, be it dari mungkin regulasi ataupun mungkin tantangan ataupun kompleksitas dalam perlibatan dari komunitas lokal gitu. Baik, terima kasih. Mungkin sebelum saya jelaskan, saya jelaskan sedikit lah kenapa TBS ini bisa berimigrasi ya. Dari yang kita awalnya dikenal sebagai mining company, and then kita transform into ke power business, kita punya 2 power plant PLTU, dan selanjutnya kita sekarang lagi fokus untuk pengembangan energi terbarukan termasuk juga dengan electric vehicle. Nah, alasan utamanya karena waktu itu pada tahun 2022 itu dari shareholder kita shareholder berkomitmen untuk bagaimana turut mendukung tujuan Indonesia untuk menuju net zero 2060. Oleh karena itu kita juga merasa oke, saat ini kita juga bergerak harus maju untuk turut berkontribusi terhadap hal itu. Oleh karena itu muncullah suatu komitmen PT TBS yang kita sebut sebagai TBS 2030. TBS 2030 itu merupakan suatu pedoman yang kita buat bersama-sama di mana isinya itu berupa guidelines strategi kita menengah dan jangka panjang untuk menuju carbon neutral di 2030. Kami tahu ini targetnya sangat ambisius 2030, apalagi mengingat kami masih memiliki 2 power plant yang masih beroperasi sampai saat ini. Oleh karena itu kami dengan adanya TBS 2030 ini memberikan kita guidelines. Oke, kita mau untuk strategi jangka menengahnya apa yang mau kita kerjakan, bisnis apa yang mau kita kerjakan sehingga kita bisa menuju ke 2030 ini. Oleh karena itu kami melihat dengan adanya pengalaman kami di industri mining dan juga di power plant, oke kami shiftingnya ke energi terbarukan. Jadi kami juga bisa utilize orang-orang yang sudah ada saat ini untuk bisa masuk ke bisnis energi terbarukan. Dan juga kami juga masuk ke tadi electric vehicle. Kenapa kita pilih electric vehicle yang motor dua motor itu ya karena kami pikir ya itu salah satu transportasi yang diperlukan oleh masyarakat saat ini. Dan dengan adanya kita kerjasama juga dengan Gotoh, ya kami melihat adanya suatu captive market yang bisa kita langsung grab gitu, yang kita bisa langsung ambil dengan 2 juta drivers Gojek yang ada saat ini. Ya memang kami masih melihat dari sisi komersilnya juga, dari sisi finansialnya seluruh proyek yang kami akan kerjakan pasti kami analisa dulu baik dari sisi finansialnya juga. Oleh karena itu dengan masuk ke transportasi 2 roda itu merupakan salah satu yang menurut kami cukup strategis untuk bisa menjembatani migrasi kami dari yang tadinya hanya mining dan power plant untuk ke bisnis energi terbarukan. Nah selanjutnya kami juga mempunyai satu bisnis baru lagi yaitu waste management. Ya ini kami baru saja mengakuisisi tahun 2023, akhir 2003 kami mengakuisisi satu perusahaan Singapura pengelolaan limbah medis. Dan dilanjuti dengan mengakuisisi 4 perusahaan lokal di Indonesia untuk pengelolaan limbah juga. Nah, menindaklanjuti tadi pertanyaannya, itu kurang lebih bisnis kami saat ini ya. Nah, untuk bagaimana caranya kami mengajak masyarakat untuk bisa berpartisipasi, ini kita mulai sebenarnya dari sejak kita mau mengajukan proyek baru, kami sudah melakukan analisa dan juga kami membuat amdalnya ya dengan secara menyeluruh. Gitu. Jadi dan kami pastikan bahwa seluruh persyaratan yang dipersyaratkan oleh pemerintah maupun dari aspirasi masyarakat sudah kami dapatkan juga sehingga kami tidak menemukan hambatan yang cukup berarti nanti di lapangan pada saat eksekusi. Nah, pada saat proyek sudah berjalan pun kami melakukan tindakan CSR. Nah, tapi tindakan CSR yang kami lakukan ini bukan hanya sekedar CSR berupa bantuan, tapi kami juga lakukan social mapping dulu.
gitu. Kami social mapping dulu nih kira-kira kebutuhannya, karena kan di tiap daerah pasti berbeda-beda nih kebutuhan mereka. Tadi kalau di sini mungkin ada tadi nggak disebutkan, kalau di tempat kami tuh mereka butuhnya jagung gitu. Yang bagus di daerah mereka jagung. Yang mereka coba lihat katanya yang bagus untuk dipasarkan dan mudah ada marketnya itu jagung. Jadi oleh karena itu kami setuju dengan kita memberikan ya pelatihan ataupun kita juga sempat ya kerjasama sama BRIN juga gimana caranya untuk mengelola tanaman jagung ini biar lebih bagus seperti itu. Jadi ya itu langkah-langkah yang kami kerjakan untuk bisa melibatkan lah masyarakat di tempat kita juga, itu untuk program CSR-nya. Dan yang ketiga juga kami selalu bekerja sama dengan mereka untuk mereka bisa bekerja di tempat kita juga gitu. Kita memberikan training kepada mereka agar mereka bisa turut menjaga gitu aset yang ada di tempat mereka, investasi yang sudah kita buat ini adalah milik bersama sehingga mereka juga turut bertanggung jawab seperti itu. Jadi ya dengan cara-cara seperti itulah kami berharap bahwa kami dapat berkontribusi dalam green business ini dan juga tetap dapat menyeimbangkan pendapatan perusahaan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Juli. Mungkin karena masih ada waktu, saya izin kembali lagi ke Pak Anin gitu Pak. Tadi, ya tadi sempat disinggung oleh Bu Juli terkait dengan AMDAL gitu ya dan juga aspek lingkungannya gitu. Nah ini jadi men-trigger another question gitu ya. Kalau di konteks di Vector sendiri Pak Anin, bagaimana Pak Anin memastikan aspek keberlanjutan lingkungannya itu bisa terjamin gitu Pak dari perusahaan ya. Jadi memang aspirasi daripada Vector itu kan pengen menjadi BYD-nya Indonesia atau Hyundai-nya Indonesia karena mau dari end to end. Karena kita kebetulan di grup itu punya pengalaman di sisi mining, tapi juga di industrialisasi, processing, tapi kita juga pengen punya vehicle atau end user device-nya, ya kan. Nanti abis itu recyclingnya sekalian. Nah jadi memang ya kita monitor benar-benar scope 1, scope 2, scope 3 emission. Karena kita pikir bukan hanya tadi bagus buat lingkungan hidup itu jelas. Nah tapi bisa juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kenapa? Karena memang kalau kita bicara pertambangan untuk baterai materials itu kebanyakan di bagian timur Indonesia yang selama ini jarang kebangun. Tapi yang ketiga kalau kita ngelakuin dengan baik ini produknya bisa premium, yang artinya bisa membantu dari sisi profitability tadi, ya kan. Nah, tapi benar-benar sekarang nggak bisa lagi main-main gitu, karena sangat transparan. Mereka akan melihat bagaimana cara penambangannya, ya kan. Apakah jangan sampai kita bicara mau bikin baterai materials atau baterai, lalu EV, tapi di sininya semuanya dengan fossil fuel energi. Jadi ketika kita mengolah ini tambang tadi menjadi suatu bubuk buat bikin baterai, energinya juga sering dipertanyakan. Oleh karena itu sembari kita ingin menambang tadilah critical mineralsnya itu, kita juga mengembangkan kemampuan untuk renewable energy, terutama dengan wind energy karena kita percaya akan itu semua. Nah, jadi inilah yang menurut saya penting. Bahkan kita berpikir kan ada tuh kawasan ekonomi khusus. Nah kita berpikir kenapa nggak kita bikin net zero industrial park. Di mana kita mulai dengan suatu kawasan. Bahkan nanti menurut saya bukan nggak mungkin Sulawesi yang di mana banyak critical minerals dari copper, nickel, bauxite bisa menjadi net zero island. Ya kan? Kalau menurut saya that's something to aim. Bahkan Bali juga bisa jadi net zero Bali gitu ya. Karena dari pulau Nusa Penida kan, yang dekat Bali ya, itu bukan nggak mungkin bisa ada wind farm dari sana ditarik pakai kabel sehingga bisa menjadi ya destinasi yang bukan hanya, dan ini akan membawa premium buat Bali, dan Bali juga pasti seneng kan orang-orangnya kalau misalnya lebih ramah emisi. Jadi the beauty about this green initiative, it can take you to many different places that you've never been gitu. Dan semuanya nih up to your imagination sama ambition atau aspiration. Nah, inilah saya seneng di sini ini banyak anak-anak muda gitu kan yang percaya, karena we all can take parts for sure as customers gitu ya. Tapi juga pemikir tadi kan banyak, tapi juga entrepreneur ataupun ini professionals. Dan menariknya juga terakhir saya mau bilang bahwa
yang namanya green initiatives ini juga sangat dekat dengan industrialisasi tentunya, dengan tadi kan orang biasa cerita hilirisasi segala macam, tapi sangat dekat dengan digitalisasi karena semua ini akan bekerja lebih bagus dengan ya better software, artificial intelligence, karena at the end of the day kan contoh kecil aja, kalau kita mau menambang itu kalau kita nggak pandai, nggak memakai teknologi terkini, banyak waste-nya, banyak juga accident-nya. Nah dengan ini semua mudah-mudahan kita bisa lebih baik lah. Dan itu semua membutuhkan pekerja-pekerja dan profesional-profesional yang baru. Got it. Thank you Pak Anin. It's quite interesting. Nanti kita akan harapannya bisa kita deep dive lebih dalam Pak ya terkait dengan NZIP tentang yang Industrial Park. But ini kita masih ada waktu, tapi mungkin saya akan just quick cut back to Bu Juli. Ibu Juli, ini kita memahami bahwa TBS Energi Utama telah meluncurkan skema modal melalui emisi obligasi ya Ibu ya, dengan nilai pokok sebesar 500 miliar rupiah gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dari TBS bisa dapat mengalokasikan yang didapat dari skema tersebut untuk disuntikkan ke dalam percepatan energi terbarukannya Ibu? Ya, terima kasih. Ya memang betul obligasi kami kemarin itu sebesar 500 miliar yang memang kami gunakan untuk memperbaiki struktur pendanaan perusahaan sebenarnya. Nah, sehingga dengan itu dari perusahaan kita memiliki keleluasaan untuk bisa mengoptimalkan pengembangan energi terbarukan dan juga bisnis kita yang lainnya yang EV dan juga waste management tadi. Jadi mungkin sekedar gambaran di tahun sampai dengan saat ini yang sudah kita kerjakan untuk energi terbarukan, kami sudah memiliki PPA untuk power purchase agreement dengan PLN untuk pengembangan PLTS di Batam 46 megawatt peak yang saat ini akan mulai konstruksi yang akan direncanakan untuk bisa COD di tahun depan. Selain itu kami juga memiliki PLTM mini hydro di Lampung 6 megawatt yang hopefully bisa COD tahun ini. Nah selain itu tadi kami juga yang punya electric vehicle, saat ini kami sedang terus mengembangkan untuk penjualan motorcycle-nya dan juga instalasi BSS-nya, instalasi untuk swapping station-nya. Karena kalau jualan motor saja tanpa diikuti dengan instalasi swapping station-nya, itu orang juga akan khawatir, belum tentu mau beli motornya. Nah yang terakhir tadi yang saya sampaikan yang untuk kita gunakan untuk akuisisi pengelolaan limbah di Singapura yang kita akuisisi. Satu, ini pengelolaan limbah ini dia pemegang 75% market share di Singapura, dan kami berharap dengan kami mengakuisisi perusahaan Singapura ini bisa dijadikan contoh baik untuk kita terapkan di Indonesia gitu, cara kerjanya, profesionalismenya juga, dan juga perusahaannya seperti apa, karena ini perusahaan sudah lama berdiri, sudah hampir 20 tahun. Nah selain itu tadi kita ikuti dengan akuisisi 4 perusahaan lokal untuk pengelolaan limbah, jadi bukan hanya limbah medis tapi juga limbah elektronik juga dan limbah yang lain-lainnya. Jadi kami berharap kami mau menjadi pemain skala internasional lah untuk yang dapat berperan dalam bidang pengelolaan limbah medis dan juga electric vehicle. Mungkin itu. Ya. Baik, terima kasih Bu Juli dan juga Pak Anin. Kita sudah banyak mendengar terkait dengan inovatifnya ya, bagaimana kita bisa beralih atau diverse dari yang tadinya non-green ke green gitu. Nah, dan juga tadi terima kasih sudah mention terkait dengan renewable energy juga Ibu. Nah, itu juga menjadi segue yang cukup baik untuk saya untuk beranjak ke Pak Pramas. Right. So for the next questions, kita akan mengunjungi terkait dengan industri atau sektor untuk semen, Bapak dan Ibu sekalian. Ini mungkin sedikit konteks bahwa kalau untuk industri semen ini dikenal known as the hard to abate industrial sector, Bapak dan Ibu. Whereas semen sendiri itu berkontribusi kira-kira kurang lebih sekitar 7-8% untuk emisi globalnya gitu ya. Tapi juga yang perlu diingat adalah untuk konteks Indonesia, sektor semen ini berkontribusi GDP-nya sekitar 5%
So itu merupakan industri yang esensial gitu ya untuk di perekonomian kita gitu. My question to you, Pak Pramas, what is actually your decarbonization plan, Pak, for PT Semen Jawa and also PT Tambang Semen Sukabumi, let's say in the next 5 years, if you could tell us. Okay, first of all, thank you, Alif, to give me a question, and thank you, Indonesia Net Zero Summit, to give opportunity to me and our SCG. Before starting, I would like to introduce the company just a bit. The SCG is the Thai company that founded in 1913. It's been around 111 years ago in Thailand. And after that, we expand the business mostly in the Asian country, in the Laos, Vietnam, Indonesia, and also some in Myanmar also. And right now we have focused on the 3 business sector in the cement and construction material business. The second one is the chemical business, and in the last one is the packaging business. For the Indonesia, SCG is moved to do the business in Indonesia starting from the 1992. And for the cement factory, it's quite new for the SCG in Indonesia. We start operating in the first time in 2015 or 9 years ago. For the question, I would like to start with the concept that the SCG thinking about the decarbonization and thinking about the climate solution. The way that we think, we focus on the clean growth, and we doing with the inclusive development. It's been when we do the business, we think about the business have to do must leaving no one behind. It means when we work for the doing the business, we will do and collaborate with every employee, the customer, supplier, and also the community, something like this, to make sure that we are success as the one success, not only the business. And for the business goal, in the long term, we will have the business goal is, we talk about the net zero society. And we have to make sure that we achieve this one. We have the foundation to do for make sure that we achieve the net zero society. We have the thing that we call ESG 4+. That is the way that we do. The first thing for the ESG is the net zero. We will have the target to be for the cement business. We will plan to achieve the reduction about the 25% of the carbon dioxide reduction in 2030, and will be achieve the net zero in 2050. And the second one is go green. We try to do the business like we try to launching the product that make more eco-friendly to the customer and to the market. And the third one is reduce inequality to make more good and better of life in the community and society that we have operate. And the last one is the inclusive. No. Oh, okay. The enhanced collaboration. Because we believe that when we do the thing like decarbonization and doing the thing like this, we cannot achieve by ourselves. We have to collaborate with the many like government, university, and some expert, and also some private sector. Come back for the question that what is the thing that we have to do and what is the target in the next 5 years from now? It's very short time, 5 years from now. I will give the example for the like a concrete plan. For us, in the next 5 years, the first one, in the cement business, the main portion of the CO2 emission that emit to the atmosphere is come from the fossil fuel.
So the first one is important for us. We try to maximize usage alternative fuel in the cement production. And by today, we are already achieved to reduce and use the alternative fuel, allow 20% replace fossil fuel. And in the next 5 years, we set the target to be achieve 70%. The thing that we move today, we expand from using only mainly biomass to use about the RDF. That is the new source of the alternative fuel that we'll use in our factory. For the first move, we already collaborate with the Sukabumi Regency government in last year, August. We will settle the program and project that we collaborate also with the CYC private company to do the processing to be the municipal waste to be RDF in Chimenteng landfill, Sukabumi Regency. And the plan will be, the project will be planned to finish in the end of this year, and will get around 10% replacement of the alternative fuel in our company. And we will try to do more and more until it will achieve 70% in next 5 years. This is the first one that we have to do. The second one is we plan to reduce the improve and usage more renewable energy. And last year we already start with the solar energy and finished in the early this year. And today we will generate around 2,000 megawatt hour per year. And we will expand more and more in every year. That is our plan. And the last one, we will focus on we try to launching the eco-friendly product to the market by using less clinker and use the innovation and also the process optimization to make sure that the quality is still good, but in terms of CO2 emission is reduced. That is the way that we try to do. Yes, thank you. Thank you so much, Pak Pramas. Maybe to also, I just want to check to the audience actually, because we talk about clinker factor reduction, which I also just learned about this recently because I'm focusing on industrial decarbonizations. Can we have a hand who's understand about clinker factor reduction? Right, so yeah, but the time is up. I cannot ask more questions to Pak Pramas, unfortunately. So I just, as a moderator, I just want to put context and also to help you, Pak Pramas, that so there are a lot of considerations in producing green products, right? A lot of considerations, like and for industry like cement, the process to decarbonize is not easy, because it's required to change how we can process that. It needs to change the clinker factor. That is not easy. So that's why, itulah kenapa Bapak dan Ibu, untuk beberapa industri seperti semen, steel itu disebut sebagai hard to abate. Karena itu tidak it's not easy gitu. So I just want to emphasize that peran dari Bapak dan Ibu, kita semua sebagai customer, untuk bisa mendevelop the green demand, it's also important. So we are playing a crucial part in here as well. That's what I want to emphasize. Speaking of that, speaking of the customer point of view, I would like to move to our last panel actually, ke Bu Meza, right? Bu Meza mewakili dari Grab ini, Bu Meza punya point of view yang paling unik, I would say. Karena yang lain ini Bu, dari Pak Anin, kemudian Bu Juli dan juga Pak Pramas gitu, offering the product gitu. Teman Ibu cuma Kak Gita sebetulnya. yang offering the services gitu. But yet it's so important karena perusahaan seperti Grab ini berada di lini paling depan yang berkontak dengan customer, dan Ibu memiliki platform yang kuat untuk bisa memahami how customer are think.
Pak Pramas cannot gitu. Dia it's hard for Pak Pramas to know the customer behavior. He has to make the survey, but you can learn the customer behavior through your apps. That's how unique is your position at gitu ya. Not to add, saya dulu mantan Grab Bu, jadi mungkin kita pernah sekantor dulu Bu. My question to you Bu Meza and also to ex-Grabber, with I have a lot of expectation in here. Visi Grab untuk sustainability itu seperti apa Ibu? Can you also expand on that? Wah, tertekan nih saya Pak Arif. Iya, terima kasih banyak Mas Arif, pertanyaannya juga. Tadi learning so much from the panelists here, tapi very excited juga ya untuk melihat bahwa sebenarnya dari manapun kita berada, dalam hari ini kita ada di lini swasta, semangat dan actually untuk mencoba untuk bagaimana berkontribusi ke ekonomi yang rendah karbon dan hanya satu sistem ini ya Kak Gita gitu ya. Itu nampaknya sudah ada sekali gitu, dan tentunya untuk Grab sendiri kita terus mencari sebenarnya di mana sih kita paling relevan. Jadi pertanyaan pertama untuk kami adalah materiality issue buat kami itu apa? Nah, dengan berangkat dari situ, understanding itu kita punya beberapa goal tentunya ya ke depannya, termasuk yang pertama carbon neutrality, kemudian juga zero packaging waste in nature by 2040, dan semuanya itu didukung dengan inklusivitas goal juga gitu. Nah, mungkin saya akan fokus ke situ aja, yang lainnya tentu banyak gitu, tapi yang pertama caranya gimana sih kita mau mencapai sana. Yang tadi sudah disebutkan Pak Anin dan Bu Juli juga sangat baik adalah dengan mungkin transisi ke kendaraan yang lebih rendah emisi. Nah, saat ini memang kami sudah mengoperasikan lebih dari 10.000 kendaraan listrik. We are now the biggest EV operator actually in Indonesia. Dan ini sudah berjalan selama 5 tahun ke belakang. Yang kalau kita lihat hasilnya juga sebenarnya lumayan banget. Jadi dalam sejak 2020 itu kita sudah bisa setara dengan saving 25,000 of CO2 ini ya ton. Atau setaranya dengan berapa sih itu? Oh, 3 juta galon BBM yang we save by doing Grab Electric. Nah, tapi ini kenapa sih menjadi satu angka yang penting? Karena buat kami awalnya sangat sulit kalau kita itu hanya mendorong mitra-mitra kami untuk coba dong kamu berubah ke kendaraan elektrik. Ternyata banyak sekali itu lebih dari business decision, itu behavioral change yang kayaknya kita semua sedang berusaha untuk bagaimana mengcracknya. Makanya di awal kita clear sekali, kita duluan yang invest. Jadi bukannya kita minta mitra kita untuk beli sendiri EV-nya, pakai sendiri EV-nya, tapi lebih ke Grab yang investasi duluan, kita yang provide. Silahkan mitra-mitra ini menyewa harian kepada Grab untuk coba dulu deh. Bisa nggak sih ngojol pakai kendaraan listrik? Karena kita mikirnya ini anxiety-nya tinggi sekali, terutama distance anxiety. Kebayang nggak ya teman-teman kalau ojol kan sehari mungkin ratusan kilo ya dia puter. Kalau misalkan kita bilang pakai bensin gampang, dia kalau ya bensin habis ada SPBU. Tapi ketika kita bilang pakaiin kendaraan listrik dong, baterainya nyampe nggak tuh Bu gitu. Nanti saya kehilangan order, time is literally money. Kalau saya harus ngecharge, berhenti nge-swap, swapnya jarang, nanti baterainya mati, banjir nggak sih, mati nggak sih kalau banjir. Itu semua kan pengaruh terhadap kantongnya langsung ya. Jadi yang waktu itu kita sadari sekali sebagai pemain swasta dan enabler di sini, ayo kita duluan investasi, kamu coba dan kita perbaiki bersama experience-nya sedikit-sedikit. Sehingga saat ini sudah bisa dirasakan bahwa memang mitra pengemudi yang pakai EV itu mereka punya saving terhadap operational cost mereka sampai 25%. Kemudian juga mereka menikmati jumlah order yang at par dengan kalau mereka pakai motor bensin misalkan. Nah dari sini sendiri kita makin pede gitu untuk gimana caranya kita scale ini lebih besar lagi untuk memfasilitasi transisi ke kendaraan yang lebih rendah emisi. Dan yang kedua tentunya sebagai perusahaan teknologi kita coba untuk mengembangkan teknologi-teknologi yang bisa mendorong behavior yang lebih rendah karbon. Contohnya saja begini, teman-teman pernah nggak mengalami ya kalau pesan GrabFood, kok ternyata drivernya nganterin makanan orang lain dulu ya daripada makanan saya gitu. Nah itu karena kita sedang punya sistem yang namanya batching. Jadi itu kalau satu rute yaitu diantarnya berbarengan. Untuk customer harganya lebih murah, untuk
driver penghasilannya lebih baik karena ini beberapa titik, tapi untuk emisi juga lebih rendah karena ini satu rute beberapa pengantaran. Nah dari situ aja kita hitung di 2023 alone itu sudah men-save sekitar 27.000 ton emisi CO2. Itu yang mungkin secara sadar tidak sadar behavior yang kita fasilitasi. Sekarang by the way teman-teman bisa milih itu sih, kalau milih saver itu di batching. Nah yang kedua mungkin behavior lain adalah kalau teman-teman di sini ngeklik tanpa cutlery gitu ya, pesen GrabFood tapi saya pilihnya nggak mau deh pakai alat makan yang sekali pakai. Nah itu saja kan sebenarnya sudah sangat membantu dan kontribusi teman-teman itu selama 2023 di seluruh negara di mana Grab beroperasi, kita sudah save 817 juta alat makan sekali pakai dari berpartisipasi memilih untuk tidak mau pakai cutlery. Jadi mungkin kami berfokus ke hal-hal yang memang tadi sangat relevan dan merupakan material issue untuk kami. Tapi ada satu yang cross cutting. Cross cuttingnya ini adalah prinsip bahwa sebisa mungkin kita melaksanakan ini dengan secara inklusif. Inklusif ini terutama apa sih? Misalkan contoh saja partisipasi perempuan. Kami sadari sekali bahwa banyak sekali perempuan yang menjadi decision maker di keluarganya terhadap keputusan ekonomi. Jadi tentu saja harus berpartisipasi dalam pengembangan inovasi yang tadi langsung berhadapan dengan customer gitu ya. Nah kalau di Grab sendiri ini kebetulan 50% dari leadersnya udah perempuan. Jadi kita udah sering banget dengar dari our country managing director, compassionate leadership gitu. Jadi itu yang mungkin kita berusaha untuk terapkan, selain juga memfasilitasi mungkin kelompok-kelompok marginal yang ingin berpartisipasi untuk mencoba mencari livelihood dari platform kami. Mungkin itu sih sebenarnya visi umumnya, Mbak Arif. Yes, oke. Terima kasih, Bu Meza. Tadi pertanyaannya bisa nggak ngojol pakai elektrik? Bisa, nanti di support dari the likes of Pak Anin dan juga Bu Julie actually, right? But noted on the cracking customer behavior ini yang sebetulnya tricky gitu ya. Ini kalau saya backgroundnya bukan dari sosial gitu ya, tapi yang sempat baca ini something yang it's more complex than what I can imagine sebetulnya gitu ya. Dan sayangnya ini sudah dari tadi disinyalin kalau waktu panel itu sudah habis Bapak dan Ibu. Pertanyaan saya masih ada 1 lembar lagi sebetulnya. Nah ini Bapak dan Ibu kita akan, dan rekan-rekan sekalian, kita akan masuk ke sesi interaktif diskusi antar panel dan juga peserta. Mekanismenya menggunakan Slido. Jadi Bapak dan Ibu tadi mungkin boleh ditayangkan lagi untuk scan-nya in case kalau masih ada yang ingin scan. Ini kita akan mencoba mulai dulu dengan 2 pertanyaan ya Bapak dan Ibu. Untuk input di slide. Oke, revisi. Untuk pertanyaan kita akan menggunakan sistem open floor, lebih menyenangkan. Jadi untuk Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua sekalian, ini kalau saya jual gado-gado gitu ya Bapak dan Ibu, ini saya yakin gado-gado saya enak gitu. Karena mewakili dari semua perspektif ada gitu. Dari koalisi ekonomi membumi yang mendevelop paradigm atau konsep terkait dengan ekonomi hijaunya, menyentuh sampai sub-national level, sampai ke community. Dari industry players ada, dari untuk yang platform yang kontak langsung dengan customer ada. Ini saya persilahkan Bapak dan Ibu dari rekan-rekan sekalian, apakah ada yang mau bertanya terlebih dahulu? 2 pertanyaan. Yes, sudah ada 1 yang tanya. 2, yes. Mohon dibantu untuk rekan-rekan panitia. Mungkin boleh memperkenalkan diri dan juga nanti mohon dibantu pertanyaan ditujukan untuk panel siapa ya. Terima kasih kesempatannya. Nama saya Raisa. Sebelumnya mau tanya dulu, nanya Anidia Bakri masih bisa nggak ya? Masih sedang ke toilet. Oh nice. Yes, we'll come back soon. Oke. Ada 2 pertanyaan boleh? Boleh, silakan. Oke. Pertanyaan pertama saya buat Anidia Bakri. Tadi kebetulan memang menyebut tentang scope 1, scope 2, scope 3 ya. Dan menarik banget karena memang di industri otomobil saya lihat-lihat memang untuk scope 3 tuh paling susah untuk komitmen karena suppliernya dan manufacturingnya yang
memang industri-industri ekstraktif gitu. Jadi saya pengen tanya untuk Vector, bagaimana komitmen Vector dalam mengurangi emisi skop 3-nya dari suppliernya, mengingat ambisi Vector dalam end-to-end production tadi, yang dari suppliernya sampai recyclingnya pun, dan mengingat posisi unik Bakri Brothers yang emang usahanya termasuk mining dan manufaktur. Itu pertanyaan pertama saya. Pertanyaan kedua saya untuk semua panelis. Jadi selain goodwill, saya kira kalau misalnya udah di sini jelas semuanya punya goodwill untuk bergerak ke ekonomi hijau. Apa sih faktor enabler yang praktis yang sangat paling berpengaruh gitu dalam strategi sustainability usaha-usaha ini? Apakah itu insentif dari pemerintah kah? Apa akses ke finance? Atau faktor-faktor lain begitu. Makasih. Baik, terima kasih. Mungkin kita akan langsung jawab ya. Ini Pak Anin tadi ada pertanyaan. Oh ya, yes. Terkait dengan komitmen dalam mengurangi emisi skop 3, Pak Anin. Terima kasih. Dan tadi mohon maaf nggak bisa diwakilkan. Prioritas itu Pak. Jadi tadi pas saya balik saya dengar kok ini pertanyaannya bagus. Jadi nomor 1 tentu kita bertahap kan. Kita mencoba untuk menanggulangi scope 1, scope 2. Tapi ultimately we're gonna have to deal with scope 3 ya. Nah challenge untuk suatu yang baru itu memang a lot of times the opportunities just don't exist. Ya sometimes ya. Kayak misalnya begini, kita nih buat bus listrik, kita membutuhkan otomotif komponen. Sebagian kita bisa bikin sendiri, itu kita bisa jaga emisinya. Tapi ketika kita mesti outsource dari tempat lain, kita bisa melakukan istilahnya analisa, tapi belum tentu kita bisa influence secepat mungkin untuk mereka bisa mempunyai roadmap untuk menuju kepada misalnya net zero status gitu ya. Tapi yang penting ialah 1 kita bisa memonitor dan yang kedua ada progresnya. 1. Nah, tapi yang menarik apa yang dilakukan Vector sekarang misalnya dengan bus itu kita menjadi bisa dibilang ya scope 2, scope 3-nya dari orang lain. Gitu, misalnya dari teman kita di SCG ini ya. Pasti dari sisi mereka juga berpikir 1 bukan hanya produksinya mesti lebih baik lah, lebih environmental friendly, tapi juga dari sisi transportasinya itu juga pasti inginlah untuk lebih sedikit baik daripada sebelumnya setiap hari. Ya, jadi di mana di situ ya kami banyak bekerja sama sebenarnya lebih banyak di truknya. Jadi buat perusahaan, buat Bakri Brothers, the why are we doing this ini juga penting. Karena benar tadi disampaikan bahwa 83 tahun kita tuh melakukan 3 hal. Yang pertama energy business, kedua industrialisasi, yang ketiga digitalisasi. Nah energi ini tentu kita basisnya masih dari mulainya traditional energy yang lagi energy transisi. Nah kenapa kita pengen fokus benar di something like Vector itu ya supaya bisa kita juga it's as much as a energy transition story, tapi juga as much as decarbonization story yang bermanfaat bagi Indonesia secara keseluruhan. Jadi mungkin itulah upaya-upaya yang kita coba lakukan. Terima kasih Pak Anin. Mungkin apakah ada tanggapan terlebih dahulu terkait dengan pertanyaan pertama? All good? Oke. Ya. It's interesting actually karena scope 3 is eventually somebody else scope 1 and 2 ya Pak Anin ya. Jadi kalau kita fokus di dan ini untuk uniknya untuk yang case-nya Pak Anin adalah saling terinterkoneksi. Jadi eventually akan going there gitu. Oke. The next pertanyaan berikutnya terkait dengan faktor enabler praktis yang diharapkan gitu ya. Ini mungkin aku akan memberikan opportunity kepada Kak Gita terlebih dahulu untuk menjawab. Iya, thank you. Kalau pertanyaannya makasih banget. Kalau selain goodwill, ya mudah-mudahan itu asumsinya benar ya, semuanya ada goodwill. Tapi kalau buat kami, kalau di Koalisi Ekonomi Membumi, terutama karena modelnya itu adalah rantai nilai, jadi sebetulnya enabling factor yang paling penting adalah keterkaitan di rantai nilainya itu sendiri. Terutama kalau kita bilangnya adalah gotong royong itu gampang kalau ngomongin soal gotong royong udah ada untungnya pasti. Yang susah itu gotong royong pada saat ngambil resiko.
Jadi sebetulnya yang paling penting adalah keinginan atau keterbukaan dari para pihak yang terhubung di dalam rantai nilai. Let's say tadi ngomongin soal kopi gitu ya, sampai di ujung jadi proses goods yang lebih nilai tambah yang lebih tinggi. Apakah cost untuk transforming to a more sustainable practice, kayak tadi ditanya ke Pak Anin juga gitu kan, mau nggak bantuin suppliernya supaya suppliernya bisa lebih comply dan lebih sustainable, bisa nggak costnya itu di-share. Karena at the end of the day ya tadi, scope 1, scope 2, scope 3 itu terkait. Itu di sisi pertama. Sisi kedua adalah karena ini ngomongin soal hilirisasi dan value added, sudah pasti yang sangat dibutuhkan itu investment yang lebih signifikan baik dari publik maupun private untuk infrastruktur, teknologi, dan easier access untuk doing business, termasuk untuk licensing. Karena perlindungan hak kekayaan intelektual, compliance, itu sesuatu yang masih jadi challenge juga di pengembangannya. Thank you Kak Gita. Mungkin kata keterbatasan waktu, aku akan minta satu lagi respon. Mungkin dari Bu Juli, boleh? Oke, mungkin saya cepat aja jawabnya ya. Selain tadi enablernya apa ya, selain goodwill ya, karena kami ngelihatnya ke depannya memang akan semakin banyak orang yang ingin berpartisipasi untuk menjadikan dunia ini lebih baik gitu ya ibaratnya. Jadi peluang untuk bisa berbisnis di green energy, green dan sustainable business itu banyak banget, dan sekarang juga sudah mulai banyak green financing yang bisa kita dapat, sehingga itu juga sangat mendukung kita. Jadi bisa loh untuk bisnis konvensional ini bermigrasi ke bisnis green economy dengan tetap mendapatkan profit yang cukup. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Juli. Mungkin sudah terjawab? Oke, terima kasih. No, can we have one more? Can we have one more? Yes, oke. Tadi ada satu lagi yang bertanya soalnya. Yes, di belakang. Thank you. Perkenalkan, nama saya Noval dari FPCI Chapter UI. Saya izin bertanya, jadi mungkin kalau kita berbicara tentang people, planet, profit, banyak sekali private sector sekarang apa ya istilahnya kayak saling kejar-kejaran, siapa yang paling green, siapa yang paling bisa memberikan impact paling banyak untuk sustainability dan lain sebagainya, yang mana banyak dari praktik-praktik tersebut tuh yang jatuhnya ke greenwashing, di mana kayak perusahaan berlomba-lomba untuk menghijaukan produk mereka atau menghijaukan services mereka, tapi di satu sisi ternyata impact-nya tidak sebesar itu. Dan pertanyaan saya di sini adalah untuk ke semua panelis ya, bagaimana caranya untuk prevent terjadinya greenwashing di praktik sustainability dari masing-masing company, dan apa taktik yang dapat dilakukan untuk balancing antara optimization of profit dengan praktik sustainability itu sendiri. Mungkin seperti itu ya dari saya, terima kasih. Right, yes. Very interesting question, thank you for asking that. Terima kasih sudah bertanya itu. Tapi karena keterbatasan waktu, saya akan hanya untuk mempersiapkan 2 panel. Dan ini saya akan berikan pertama ke Ibu Meza terlebih dahulu. Silakan Ibu. Terima kasih Mas Noval pertanyaannya. Jadi sebenarnya yang pertama tuh, kalau saya cuma jawab dari pengalaman di Grab aja ya. Pertama, kita itu tidak memisahkan sama sekali yang namanya divisi sustainability dari bisnis. So if you ask me, I have a sustainability title in my name, tapi saya juga pegang PNL buat bisnis Grab. Jadi itu membuat kita itu mau nggak mau integrating keputusan bisnis dengan goals yang kita mau capai dalam ranah sustainability. Pertama mungkin kalau dari pengalaman saya, dengan caranya kita mesh itu tidak dipinggirin di satu corner gitu ya, tim sustainability itu menjadi lebih kita bisa take the challenge benar-benar right in the face gitu sebagai bisnis. Nah mungkin yang kedua adalah mau nggak mau kalau kita ingin memiliki goal tertentu dan bagaimana mencapainya, penting sekali kita juga memahami dan meng-acknowledge di mana kita sekarang. Makanya tadi diskusi sama Gita juga sedikit, buat kami waktu dan resources yang kami ambil untuk menganalisa materiality issue untuk kami, baseline, dan apa yang mungkin untuk kita deliver secara real, bukan secara cutesy tadi, itu menjadi sangat penting. Jadi benar-benar ada dedicated time dan resources yang kita buat untuk mengerti dan me-acknowledge where we are right now.
Itu sih mungkin 2 hal utama yang saya rasakan sangat membantu pekerjaan saya di Grab sendiri gitu. Thank you Ibu. Mungkin saya izin ke Pak Pramas dulu, Pak Anin. Do you want to take this, Pak Pramas, regarding the avoiding greenwashing practice? Oh, okay. Yeah. I will retake that question and then maybe look back to Pak Anin. Do you want to take this, Pak? Thank you. Ultimately semuanya kembali gimana kita bisa measure impact karena kan nggak bohong. Jadi yang biasa dibilang key performance indicator tuh tetap sama juga dari sisi green initiative nih. Jadi misalnya pada faktor salah satu cara ya kita lihat nomor 1 bus listrik kita ini dipakai enggak, dan kita lihat 60 bus faktor itu selama 3 tahun udah jalan 6 juta kilometer. Emang bener nih. Jadi 100 kali misalnya muterin dunia, kurang lebih segitulah. Nah terus kita ukur juga berapa banyak nih emisi yang sudah di save. Angkanya tuh sekitar 6.000 ton CO2 selama 3 tahun itu. Dan kita pengen coba lihat itu tuh berapa banyak sih, ternyata jumlah 6.000 ton CO2 saving tuh sekitar 300.000 pohon. Yang kalau kita mau nanam sendiri tuh butuh 6.000 hektar lah. Jadi benar-benar kita coba lihat, oke, berarti impactnya ada. Terus yang ketiga ya kita tanya juga berapa banyak sih kita bisa membantu our little way untuk tadi fuel subsidy. Dan ternyata kita hitung-hitung lumayan lah, sekitar ya 16 miliar lah. Nah dan hal-hal seperti itulah yang benar-benar, dan itu bukan hanya buat kita melihat diri kita apa yang kita lakukan, tapi membuat ya company-nya, employee-nya, manajemennya jadi bangga. Sehingga kalau kita datang untuk melakukan recruitment untuk istilahnya, jadi the reason being why you should join Factor itu something yang buat you feel good every day. Gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Anin. Baik Bapak dan Ibu rekan-rekan semuanya, karena sudah berakhirnya waktu ini untuk sesi panel sayang sekali harus ditutup. Ini izin sebagai moderator untuk merangkumkan the whole discussion ke dalam 4 kata FPCI. Ketika kita berbicara tentang shifting the mindset, shifting the business from the business as usual ke lini yang lebih hijau, ada 4 yang come gitu dari discussion ini. Yang pertama untuk F terkait dengan diperlukannya financial. Either kita take it as a financial support karena masih banyak banget elemen financing support yang dibutuhkan untuk mendorong hal ini, atau financial commitment from the industrial players. Yang kedua adalah P, perlibatan dari pemangku kebijakan, perlibatan dari aspek lingkungan, perlibatan dari aspek sosial dan juga science dalam decision making, sangat penting, tadi sudah banyak dicontohkan. Kemudian berikutnya C, competitiveness. Bagaimana ketika kita shifting ke green, ini understandingnya adalah justru meningkatkan competitiveness dari bisnis itu sendiri. Yang terakhir adalah independent, meminjam dari bahasa yang banyak floating terkait dengan kemandirian nasional. Bagaimana ketika kita bisa shifting to the green dan kita bisa membuat the new paradigm bahwa kita bisa mandiri as a nation yang mengurangi impor, terutama terkait dengan impor teknologi dari rendah karbon itu sendiri. Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian atas waktunya. Saya sebagai moderator pamit. Terima kasih banyak kepada panelis. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada para panelis. Mari kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah kepada para panelis. Sebelum menutup sesi ini, saya mengundang para pembicara untuk berdiri untuk sesi pemberian cenderamata dan juga sesi foto bersama. Kepada panitia yang bertanggung jawab, saya persilakan, dan juga kepada tim dokumentasi silakan bersiap untuk melakukan sesi foto bersama. Para hadirin sekalian, dimohonkan untuk tetap berada di ruangan karena sesi penutupan yang ada di ballroom akan ditayangkan di sini dengan kapasitas ballroom yang hampir penuh. Nanti di penutupan akan ada stand up comedy bersama Bintang Emon, penyerahan rekomendasi kebijakan perubahan iklim kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto yang diwakili oleh Burhanuddin Abdullah, Ketua Dewan Pakar Tim Koalisi Indonesia Maju Presiden RI terpilih, dan Battle of the Brains. Baik,
Sekarang kita mulai sesi fotonya. On my mark. Dalam 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Oh, sekali lagi. Ya, ada sekali lagi. Sekali lagi. Udah. Oke. Baik. Sekali lagi terakhir. 1, 2, 3. Baik. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada para panelis dan para panelis beserta timnya bisa bisa pergi dari ruangan, dan kepada para penonton yang lain kami harapkan bisa tinggal di sini karena live stream tentunya akan ditayangkan di dalam ruangan. For audiences who are using the interpretation device, please put the device on your seat. Do not bring it with you or you may return the device to the table near the entrance.